Halo Kenzi, selamat sore. Halo Kak, sore. Sore, apa kabar Kenzi? Baik Kak. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Hmm, jadi hari ini kita akan belajar mengenai modul. Kemarin kita udah tahu fungsi bersarang. Sekarang kamu akan belajar gimana caranya bikin modul, ya. Nah, jadi, wait, ya. Nah, modul apa sih itu modul? Kenzi, menurut kamu Untuk itu apa ya? modul? Kalau di sekolah saya tuh kayak ada buku modul gitu Kak. Nah, kalau di sekolah itu kayak ada buku modul, betul. Ya, jadi itu kumpulan ya. Buku Iya. modul itu kan sekumpulan tentang modul yang pengen dipelajarin. Sama Iya. kayak di Python ya. Kamu mau misalnya mau bikin program gitu ya. Lu pengen bikin program buat bikin head to head. Jadi mana lawan mana gitu ya. One versus one. Nah, jadi kalau ada 11 tim, oh ya udah nanti tim 6 lawan tim 7. Kalau ada 9 tim, tim 4 lawan tim 2. Ya. Nah, berarti kita perlu bikin angka acak nih. Ya. Gimana caranya? Apa kita butuh bikin fungsi kayak yang kemarin? Jawabannya nggak perlu. Udah ada fungsinya ya, jadi kita tinggal pakai. Jadi, gimana cara kita pakainya? Yang kita pelajarin hari ini ya. Python itu tuh kayak perpustakaan. Jadi di dalamnya ada banyak buku, ada banyak modul, punya orang lain. Kita tinggal pakai. Contoh ada modul random. Nah, modul random itu ngapain? Jadi ada dua fungsi yang bisa dipakai sama Kenzi. Ada random sama ada random. Random membuat angka acak ya dari misalnya bilangan bulat ya dari 0,10 ya udah berarti dari 0 sampai 9 nanti angka acaknya ya bisa 7 bisa 6 kalau random angka acaknya koma dari 0 sampai 1 ya. Nah, karena itu codingan punya orang lain, Kenzi perlu import dulu. Caranya ada tiga ya, kamu bebas pilih yang mana aja. Import semua modul, import satu fungsi from random import random, import semua fungsi from random import bintang. Ya, kalau cara yang pertama, semua modul, nama modulnya harus dipanggil. Tapi kalau sisanya nggak usah ya, langsung aja nama fungsinya. Ya, Iya. berarti contohnya gimana? Kalau kamu pengen pakai rendin, diimport dulu from random import rendin, panggil rendin nih, kita print dapat nih angka acaknya. Rentangnya berarti dari 1000 sampai 10.000. Ya, gitu ya. Jadi dengan rendin kamu bisa dapetin angka acak dari jarak dua angka. Nah, berarti untuk yang awal tadi contohnya gimana? Nanti Kenzi tinggal dapetin aja. Pertama, random import random. Terus kita dapetin jumlah timnya ada berapa. Berarti nanti kita panggil nih fungsi random. 1 sampai 11 ya yang diinput. Nah, nanti dapat angka acaknya 1 sampai 11. Partisipan 2 juga sama. Kayak gitu ya. Coba dari sini yang awal-awal dulu ada pertanyaan nggak? Hmm. Jadi awal-awalnya harus ada from random import landing gitu. Awalnya harus ada ini dulu ya. Karena ini codingan punya orang lain. Jadi buat bisa kita pakai, kita harus import. Ibaratnya kayak izin ya. Kalau ini spasi apa sejajar Kak? Spasi apa sejajar mana? Ini sejajar semua. Oh, oke. Kalau yang spasi itu for sama if ya.
sama Dev, sama Wine. Ya, kayaknya belum ada lagi yang lain. Ada lagi? Aman ya? Kita Udah, Kak. lanjutin lagi. Oke. Nah, misalnya kamu mau bagi kelompok gitu ya. Jadi nanti ada si Jen, oh Jen ini kelompok satu, J itu kelompok satu, ya Jim itu kelompok dua. Caranya berarti gimana? Berarti kamu tinggal suruh random, suruh masukin nama, tinggal looping ya. Kalau namanya bukan off, nah ini baru dapetin angka acaknya. Jadi angka acaknya dari 1 sampai 2 doang ya. Baru panggil nama yang diinput sama angka acaknya berapa. Gitu ya. Ya segampang itu buat random. Nah, sekarang kamu mau ngebikin stopwatch. Kalau kamu ngetik angka satu, terus ngetik angka 0, durasinya berapa? Jaraknya. Nah, berarti kita nggak bisa pakai random. Kita perlu pakai buku baru, perlu modul baru. Namanya modul time. Jadi ada 3 fungsi yang bisa Kenzi pakai. Ada time, sleep, sama round. Ya, gimana penggunaannya? Jadi nanti pertama Kenzi from time import bintang dulu. Terus bikin waktu pakai time nih. Nah ini dapat waktu sekarang dalam detik. Lalu kamu print ya yang ini dapatnya. Dan kita tidurin. Sleep itu menidurkan programnya 5 detik. Lalu kita dapetin lagi waktunya. Nah, kita buletin pakai round, n kurang start, 2 angka di belakang koma. Jadi ini kurangi dulu ya, n kurang start, lalu dia cuma ngambil 2 angka di belakang koma pakai round. Nah ini make sense ya, Kenzi, karena pas kita print totalnya 5,08, yang mana kita sleep tadi 5 detik ya. Gitu. Oke, jadi itu gunanya time, sleep, sama round. Berarti untuk yang stopwatch tadi, Kenzi gimana? Kamu tinggal bikin aja, input dulu. Selama yang diinput bukan 0, dicek kalau satu waktunya mulai. Tapi kalau enggak tidak ditemukan ya. Ntar suruh input lagi. Baru misalnya udah beres nih dimasukin 0, bikin waktu baru ya. Ntar n kurang start. Buletin lagi deh. 2 angka di belakang koma. Ya. Jadi nanti dapat selisih waktunya berapa. Gitu ya. Oke, yang ini ada pertanyaan dulu Kenzi. Hmm, Coba dilihat ya yang time. watch, anytime. Udah, Kak. Ada? Udah, Kak. Ada pertanyaan dulu nggak Kenzi? Kenapa? Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Kak. Oh nggak ada. Oke. Tak kirain tadi lagi. Sip, kalau gitu kita langsung latihan aja Kenzi ya. Boleh Kenzi yang share screen, kita coba praktekin ya. Gimana cara pakai random sama pakai time. Punya orang lain ya. Nah, kamu boleh yes di refresh dulu. Eh, masih belum kebuka bentar. Bentar ya. Wait. Eh, nah, udah baru bisa di refresh Kenzi cobain. Di refresh ulang. Bukan nomor 5 ya. Sip.
Nah, berarti kita perlu esai ya, adalah file program Python. Nah, file program Python itu kata lain dari modul yang tadi kita pelajarin ya. Jadi modul. Nah, contoh modul berarti ada apa? Tadi dari R sama T, random random, betul, sama time. sama time ya. Nah, ini fungsinya ya. Fungsi untuk dapat bilangan bulat dalam rentang yang diberikan. Angka acak bilangan bulat tadi apa? Nama fungsinya? Tadi itu Ran, round ya. Randin. Round itu ngebulatin angka. Ngebulatin angka koma ya. Randin, angka acak. Nah, untuk ngembaliin waktu sekarang, Waktu dalam detik sejak zaman detik sejak zaman. Waktu sekarang ya maksudnya. Yaitu time ya. time. Mm-mm. Nomor dua, ada tiga jawabannya. Betul, dua lagi. Betul juga ya. Satu lagi. Betul, mantap. Lanjut, nomor tiga. Oke. Berarti kita pengen dapetin angka acak ya. Kalau dia menang lotre, angkanya 10-10 ya angka ajaknya. Kita dapat makan malam. Nah, ini udah benar ya. Baris 5 ada car number, tapi belum ada variabelnya. Berarti baris 4 kita bikin aja car number. Ya, simpan dalam variabel. Mm-mm, mm-mm. Terus ini tinggal kasih double sama dengannya. Udah, boleh cobain di play. Nah, kalau kamu play terus, nah ya, dia akan dapetin angka acak terus ya. Ini Oh, sampai dapat nggak? kita pengen dapetin angka acak 10-10. Nah, berarti kamu ganti aja nih. Rentangnya kan kemungkinan gede ya. 10-10 aja coba. Coba play. Susah ya dapetin angka acaknya ya. Atau bikin aja nih jadi 10,05 deh. Nah, tuh tadi dapat. Lewat Kenzi. Nah, jadi kita dapetin angka lotre makan malam di restoran ya.
Ya, caranya gini pokoknya Randit. Ya, Hmm, oke. Udah bisa di checklist. Ada pertanyaan dulu nggak? nggak ada Kak, Lanjut ya, boleh dibuka buku tugasnya. Ini checklist manual. checklist Jadi dibuka manual. dulu. Buku Oh, tugasnya. Nah, kotaknya sapi tas. Nomor 5. Nah, kita mau bikin catur online. Catur online. Kompetisi catur ya, timer catur. ending time, while rest. Pertama berarti from time import time dulu ya. Karena kita mau pakai fungsi time. Terus, nah, jadi setiap dia memindahkan, waktunya berkurang kan sih. Hmm, Berarti ini bukan move tidak move sama dengan off, tapi harusnya apa? tidak sama Tidak dengan. sama dengan. Ya baru nanti loopingnya jalan. Ya. Nah, terus n kurang beginning itu kan dalam detik. Tapi ini dalam menit ya. Berarti harus dibagi 1 detik berapa menit? 60. Per 60. Berarti 1/60 ya. Nah, jadi ini dibagi 60 aja langsung. Jadi dalam menit dia. Oke, udah bisa checklist kan sih? Cobain. Di play. Oh, oh ini yang inputnya ada di dalam ya. Jadi kamu bikin dulu Kenzi di baris 3 enter. Move sama dengan str kosong. Jadi biar dia ada variabelnya dulu. Nah, boleh di play. Nah, ini kalau kamu pindahin ya A1, B1 gitu ya. A5, waktunya akan terus berkurang. Agak lama ya, 1 menit. Nah, pokoknya itu kalau kamu diemin terus, waktunya akan terus berkurang. Lanjut ya. Yes, ke nomor. Oh, ada yang punya pertanyaan dulu kan sih? Hmm, Coba lihat. Bingung nggak? Ada bagian yang aneh nggak? ini di ini di stringin buat apa? Kan move. Jadi dia tuh nganggep kalau kita nggak buat ini, variabel move itu nggak ada. Padahal kan Oh, ada di dalam inputnya ya. Makanya kita iya, bikin dulu. Jadi itu tuh string kosong tidak sama dengan off. Benar atau salah? benar. Benar. True. Ya. Waktunya juga masih di atas 30 kan. Jadi jalan terus loopingnya. Hmm, Gitu ya. Ada lagi? benar. Lanjut ya nomor 6. Nah, yang ini agak beda. Dia akan bagi kelompok terus kamu jumlahin ada berapa anggota kelompoknya. Ini gini Coba Kak, lihat di. Nggak usah dikurungin. Nah, ini udah bener. Hmm. Nah, berarti kita perlu dapetin nomor kelompoknya dia. Ya, kalau kamu lihat Kenzi ya, ini kan kelompok pertama jumlahnya 0. Nah, dia kelompok 2 jumlahnya jadi 1 ya. Terus 2 lagi jadi 2 gitu ya. Nah, berarti apa yang perlu Kenzi lakuin ya? Kamu berarti perlu looping dulu.
Di baris 7 kamu tinggal hapus aja komentarnya. Nah, lalu Kenzi dapetin angka acak ya. Titik duanya bener. Mm, dapetin angka acak. Nanti kalau angka acaknya satu, counter kelompok satu bertambah. Kalau yang bukan, kelompok dua. Nanti tinggal kita print ya. Berarti raise number dulu Kenzi. Iya. Dapetin angka acaknya dulu ya. Tambah ini satu aja. Baru tinggal print ya. Dua ini. Peserta lomba pertama. Yes, di situ ya. Yes. Hmm, yes, oke. Udah bisa kamu play, cobain. Kenzi, Bentar, tutup Kak. buku Saya tugas. pengen Eh, lihat dulu, Kak. oh boleh, silakan. File input. Jadi ini gimana? Beberapa kadang peserta harus di derajat input. Tulis sebuah program yang mencetak nomor balapan. Harus mencetak nomor A. Silakan nomor balapan. In Islam langsung pemeriksaan. Oh, oke oke. Oke, nah boleh di play. Ini nomor balapannya misalnya. Yes, nah nomor Anda adalah dua. Kelompok dua nambah satu, jawab lagi, nambah lagi. Tergantung sama angka acaknya.
Kok Jadi ini 21? sistem yang itu Nah, ini. iya, dia dapetin angka acak aja tergantung. Kapan dia satu, kapan dia dua, nggak ada yang tahu ya. Oke, dari saya checklist yang ini ya. Checklist buku tugasnya, submit task. Terakhir yang stopwatch, yang time-nya belum pernah kita pakai. Nah, ini yang pure beda. Ya, berarti kita from time, import time. Nah, berarti kita input dulu kayak di gambar. Input, input ya Pak. Bikin aja berarti stopwatch gitu ya, misalnya kayak gini. We. Eh, nah, stopwatch. Nggak usah dirubah ke INT. Langsung input aja. Hmm, betul, betul. Satu strip start, nol strip stop. Terus tinggal while ya. Nah, loopingnya ini ya. Jadi loopingnya harus gimana? Pokoknya kalau dia nggak nol, ya, dia harus suruh input lagi. Tapi kasih tanda petik ya, Nol angkanya. ya Pak. Mm-mm. Nah, Stopwatch sama ini. Oh, kalau stopwatchnya satu, eh, kasih if dulu aja. Nah, nah, tinggal suruh input lagi, biar nggak forever. Tanda petiknya ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, oke. Terus tinggal waktunya, durasinya belum ya, belum kita print. Berarti kamu tulis di bawah ya, di baris 9 ini nempel. Yes. Tinggal kita print di bawahnya. Hmm.
Nah, ini detik ya, C-nya. Oh, boleh di C aja deh, nggak apa-apa. Koma C. Sip, udah bisa. Coba di-review, terus dijalanin ya. Nah, jadi 5 detik selama kamu klik angka 1 sama angka 0 nih. Coba, Hmm. ada pertanyaan dulu nggak? Hmm. Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan dulu. Jadi N kurang start tuh buat apa, Kak? Yang kurang start, jadi ketika kamu ngeklik satu, itu waktunya mulai. Ya, stopwatch-nya mulai di sini. Nah, ketika kamu ngeklik 0, artinya kan di stop kan? Iya. Nah, itu waktunya juga didapetin. Akhir. Makanya, Oh. dapat durasinya tuh gimana? Ya, kapan dia akhir, kapan dia mulai. Nah, ini nih durasinya. Ya, jarak dari dia ngetik angka 1 sama ngetik angka 0. Makanya kita kurangin. Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Kak. Ya ada, boleh di checklist buku tugasnya kan sih? Nah, Kak Daud akan share screen lagi. Nah, jadi kamu udah belajar pakai modul punya orang lain. Saatnya kita belajar juga buat ngebikin modul punya kita sendiri. Ya. Nah, gimana cara ngebuat modul? Jadi kan tadi modul itu file. Sebenarnya semua aplikasi yang kita lihat itu semuanya adalah file doang ya. Balik lagi dia mereka cuma teks di dalam file. Ya, tapi mahal ya teks di dalam. Terus buat apa sih kita bikin modul ini? Biar nanti dia bisa terpisah-pisah lagi. Jadi nanti misalnya kamu kalau ngelihat di apa Instagram gitu ada file untuk story, ada file untuk reels, ya, ada files untuk post, timeline. Nah, jadi mereka punya modulnya masing-masing. Ntar, gimana caranya buat latihan itu? Jadi contoh, kamu nanti pakai bikin sebuah modul database, di dalamnya ada fungsi-fungsi, ya. Ntar tinggal kamu import nama filenya database, terus panggil nama fungsinya. Ya, jadi beda file, kamu bisa panggil nih fungsinya. Syaratnya apa? Syaratnya di-import. Nah, nah, jadi nanti di nomor 3 itu ada nama, ada kumpulan fungsi. Kamu nanti klik tombol simpan, lalu kamu berikan namanya, misalnya sport rules. Nah, di nomor 3 tuh kan ada print football, hoki, sama sprint. Jadi, saat di nomor 4 kamu import, kamu bisa panggil football, hoki, sama sprint. Gitu. Ya, jadi beda file bisa kita import. Oke, that's it. Ada pertanyaan dulu nggak, Kenzi? Hmm. Jadi caranya gini kan, Kak, semuanya. Caranya gini buat disimpannya. Iya. Iya, kalau buat simpen caranya tetap di save. Nanti tinggal kasih nama. Ada lagi? Hmm. Nggak ada sih, Kak. Ada ya? Nah, kalau nggak ada, coba kita praktekin gimana cara bikin modul sendiri ya. Coba di share screen, Kenzi. Nah, bukan nomor 6. Sip.
Nomor satu ini jawabannya ada 4 ya. Benar, mantap. Tiga-tiganya. Satu lagi. Benar. Keren. Lanjut nomor 2. Lanjut nomor 3. Nah, ini dia. Ya. Jadi kita mau nyimpan modulnya dulu. Berarti caranya tinggal diklik simpan dulu. Namanya tadi apa? Sport underscore rules underscore ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini boleh. Kalau udah kelihatan di itu tuh, modul save ya. Boleh dibuka lagi buku tugasnya kan sih. Lalu checklist. Nah, sekarang kita coba import di nomor 4. Mm-mm. Sport underscore rules ya namanya ya. Typo. Mm-mm. Ya, tinggal kasih tanda ketik lagi satu. Sip. Oke. Nah, tinggal kita input deh sama looping ya. Coba kan sih baca dulu soalnya. Ini bikin-bikin sendiri banyak gitu dong, Kak. Apa? Bikin-bikin banyak gitu. Yes, ya berarti tinggal langsung inputnya udah juga ya. Berarti tinggal kita langsung looping aja. Jadi kalau misalnya dia bukan off, tinggal kita cek, oh satu itu adalah print football, dua itu print hockey. While-nya udah ada, iya belum ada deh.
Hmm, kalau 4 udah nggak ada, langsung else ya. Nah, else langsung print. Tanda seru. Sip. Ini kurung tutup ya. Kenzi. Nah, jangan lupa kalau habis looping, ujungnya harus ada input lagi ya. Berarti sejajar sama sini ada input lagi. Answer sama dengan input yang ini. Biar nggak whatever ya. Mm-mm. Nah, coba kamu lihat lagi. Jadi intinya eh, ini print football, print hoki, print sprint ada di nomor 3. Nanti kita cek ya. Coba. Nah, print football, print hoki, print sprint. Jadi ini kita bisa panggil semua dengan syarat apa? Kita import part rules. Ya, Hmm. coba nomor 4 lagi. Nah, kita udah kan ya. Ini harusnya jalan nih kalau berhasil. Nah, ini berhasil ya. Berarti dengan import part rules, kita bisa panggil fungsi yang di nomor sebelumnya. Ya, beda-beda ya tuh. Coba di review. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ada sport sih. Yang slash n kita udah pernah bahas kan ya? Udah. Udah ya. Slash n itu apa Kenzi? Slash n tuh yang biar ada spasinya gitu nggak sih? Heeh. Makanya pas kamu nih lihat hari ini titik dua ada slash n, dia jadi baris baru ya. Habis sepak Hmm. bola ada dua hoki, slash n dulu, baris baru lagi. Betul ya? Coba ada lagi. Hmm. Jadi ini harus di save dulu, terus tinggal ini harus kayak gini kak, apa save-nya? Namanya bebas. Namanya mau apapun bebas. Sama aja kayak nama variabel biasa. Kalau ini diganti gimana Kak? Kalau itu diganti, nah coba ke nomor 4. Play. Error. Kita harus ngikutin nama filenya. Berarti jadi diganti sport di situ. Oh, kalau ini oke. Udah sih kak, Udah? udah. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, udah kak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada udah bisa checklist aja kan sih? Nah, coba nomor 5 pasang-pasangkan. Hmm, karena kita importnya kayak gini ya. Nah, kalau satu modul doang diulangi lagi. Bentar.
Mm-mm. Nice. Oke. Boleh checklist ya. Nah, ini Bu, sama, ini gaji, gaji pelatih. Jadi dia ada full time, ada part time ya. ini tinggal di save doang, Pak. Di save doang namanya ini. Mm-mm. Oke. Nah, di checklist, ini close ya. Sampai task for review. Nah, berarti gampang dulu ya. Kita import dulu aja. Terus inputnya ada dua ya. Nama pelatihnya siapa? Jobnya apa? Surname aja. Nama, Surname sama dengan input. Nama belakang pelatih gitu ya. Terus jobnya. Job sama dengan pekerjaannya satu penuh. Yes, input. Input. Oh, ya boleh. Int input. Mm-mm. Terus tinggal kita kasih if ya. Yang ini sekali jalan ya. Jadi nggak perlu pakai while lagi. If jobnya sama dengan satu. Nah, nggak perlu. Kan udah kamu rubah ke int. iya. Titik dua. Tanyain pengalamannya dia berapa lama ya. Dia kayak gini ya. Nah, kecil banget ya. Kalau gini deh. Part time, part time. Mm-mm.
Baru print nama dia sama gajinya berapa. Koma ya. Oke, udah boleh checklist. Gue play. Belakangnya James. Pekerjaannya dia apa full time? Kalau full time based on experience ya. Pengalamannya berapa? Kalau per jam, jam dia kerja berapa lama? Heeh. Harus angka. Hmm. Kalau 10, 14, nanti segini ya. Jam bekerjanya. Dapat dari mana? Dapat dari nomor 6. Ya, di situ ada rumusnya. Kalau kamu buka yang nomor 6, nah ini ada rumus-rumusannya. Oh, dia 20.000 kalau pengalamannya 3 sampai 5 tahun, 1,5-nya dari segini. Ya, kalau yang per jam, dia kalau $800 aja per jamnya. Ya, that's it, Kenzi. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada kak. Ada. Tahu Oke, ini. yang ini udah boleh kamu checklist ya. Dan kita udah belajar mengenai fungsi sama modul. Jadi, fungsi sama modul itu eh, apa? Saling berkaitan ya. Biasanya di dalam satu modul kumpulan fungsi-fungsi. Jadi nanti kamu tahu nih, oh kalau aplikasi itu dia beda-beda file. Jadi tinggal kita import-import tok. Ya, so dari Kenzi nggak ada pertanyaan. Kelas sore ini kita cukupkan ya, Kenzi. And bye-bye Kenzi. Selamat sore ya. Sorry kak. Sorry kak. Dah.